informasinya itu di mulai akhir tahun ini sampai beberapa tahun kemudian itu cuaca ekstrim. Hujan, Cuaca ekstrim. gagal maning. Iya, bisa menjadi apa ya? Gagal maning, coy. Assalamualaikum, Pak Mail. Waalaikumsalam. Dan Mas Jale Maman. Podcast kali ini saya sedang mengundang petani garam, pengusaha garam, plus profesinya juga jurnalis. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ringan terkait masalah potensi garam yang saat ini sedang kacau balau ya Pak Mail ya. Namanya betul. Pak Ismail Marzuki ya. Ismail Marzuki. Oke, Pak Ismail, potensi garam di Kabupaten Cirebon itu kan sebetulnya kalau saya baca-baca dan menurut informasi yang saya terima juga termasuk potensi garam terbesar di Indonesia ya. Nah, dengan kondisi sekarang ini kan sebetulnya fenomena apa sih Pak sampai kesulitan juga untuk mendapatkan garam, terus kesulitan juga untuk memproduksi garam. Faktornya apa nih Bos? Jadi perlu diketahui bahwa untuk mengolah dan sampai memproduksi garam itu kan bergantung pada alam. Sebagian besar tergantung pada alam. Cuaca, iklim. Artinya ketika produksi garam rakyat itu ya saat musim kemarau saja. Ketika musim penghujan ya mereka tidak bisa mengolah atau sampai memproduksi. Jadi karena faktor alam yang beberapa tahun terakhir ini tidak menentu, seperti kemarau basah, masih sering hujan di musim kemarau, kemudian adanya rob yang selalu tinggi sehingga banyak merendam lahan garam petani. Jadi ya mereka sulit berproduksi. Nah, seharusnya di bulan Agustus dan September itu petani garam sudah mulai panen raya kalau dalam kondisi normal ya Mas Maman. Tapi karena sekarang tidak menentu cuacanya, bahkan semalam juga masih ada gerimis ya, ini ada di bulan hujan basah September. Iya. Jadi petani ya kesulitan memproduksi, apalagi ditambah sudah 3 tahun terakhir ini banjir rob selalu merendam lahan-lahan garam di wilayah Cirebon. Ini lu di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Kecamatan Pangenan. Ada potensinya ada berapa hektar total nih keseluruhan yang ada di Kabupaten Cirebon? Tambah garam, lahan. Iya. Kalau berdasarkan data ya, data dari Kementerian Kelautan itu memang di Cirebon ini potensinya sangat besar. Dan penghasil atau lahan terbanyak ya di Cirebon. Di Indonesia itu Cirebon? Iya. Kalau nggak salah itu jumlahnya luas lahan itu 3.800 sekian hektar. Ya, untuk lahan garam. Keduanya dan di 2000 itu data 2015 ya. Kalau sekarang mungkin berubah tapi mungkin nggak terlalu banyak kalaupun ya berkurang. Itu bisa menghasilkan dalam satu musim 400 sekian ribu ton. Dari 3.000 hektar itu? Dari 3.000 hektar itu. Itu kepake semua sih 3.000 hektar itu? Tidak semua. Kalau berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan itu hanya 1.500. Yang terpakai itu hanya 1.500. Yang tergarap. Tapi potensinya ya mencapai 3.800 tadi kalau berdasarkan data dari Kementerian Kelautan. Kemudian yang kedua ada di Sumeneb, Madura. Iya, terbesar. Ketiganya kalau berdasarkan data itu ya di Indramayu. Nah, di Cirebon menjadi terbesar di Indonesia, lahan terbanyaknya ada di Kecamatan Pangenan, Mas. Di tempat lu ya? Iya. Ada kalau berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan itu jumlahnya ada 800 hektar. 800 hektar itu juga yang tergarap. Potensi yang belum tergarapnya itu mencapai kalau dijumlah mencapai 1.600-an. 1.600 hektar. Lu punya berapa hektar, Bro? Enggak banyak, cuma satu bau itu 7.500 meter ya. Iya. Estimasi gini, saya mau nanya, estimasi pembiayaan yang lu punya itu kurang lebih 1 hektar itu berapa sih sebetulnya
yang harus dikeluarkan biaya untuk dari sejak awal apa sih namanya, pembibitan apa? Pengolahan. Pengolahan. Ya. Iya. Pengolahan sampai selesai, lu punya keuntungan berapa? Jadi proses pengolahan itu dari awal, misalnya kurang lebih 1 bulan untuk bisa panen. Mas. 1 bulan? Iya. Kalau dari dimulai, biasanya itu para petani kalau sudah tidak ada hujan di musim hujannya ya, di musim penghujan yang nggak ada hujan di bulan 5, mereka sudah mulai mengolah garamnya, lahannya ya, mengolah lahan. Itu di bulan 5 berarti bulan 5 akhir lah. Bulan 5 gitu. akhir ya. Atau bulan 6. Dalam jangka 1 bulan kemudian mereka baru bisa merasakan panen. Misalnya di bulan 7. Bulan 7 mulai panen, bulan 8 biasanya kalau normal nih ya. Bulan 8 itu sudah mulai panen raya sampai bulan September. Nah, bulan Oktobernya nanti itu kalau masih ada panas ya alhamdulillah bisa memanen. Kalau nggak ada panas atau sudah turun hujan ya sudah ditinggal. Kalau hujannya terus-terusan. Nah, tapi kadang juga kalau musim kemarau-nya panjang bisa sampai bulan 11 juga bisa panen. Berarti mengharap musim kemarau panjang sebetulnya ya iya, kalau itu. Jelas. Setahun tuh berapa? Nah, pengeluarannya tadi pengeluarannya kalau ini tergantung dari petani garamnya. Kalau petani garamnya ada lahan itu ada yang sewa, ada yang milik sendiri, ada yang gade. Jadi yang besar itu mungkin ya yang sewa. Ya, sewa. Kalau gade kan bisa kembali lagi, apalagi lahan milik sendiri kan tidak mengeluarkan biaya untuk lahan ya. Kalau sewa itu di kisaran ukuran 1 hektar itu 6 jutaan sewa untuk satu musim. Kemudian pengeluaran untuk peralatan, kemudian biaya produksi, transportasi dan lainnya itu ya bisa mencapai 1 hektar itu satu musim ya 15 jutaan lah. 1 hektar itu? Iya, 15 jutaan. Kalau untuk penghasilannya ini perbandingannya di lahan saya ya. Di 2019 itu saya dalam satu musim di lahan tadi 1 bau 7.500 meter itu bisa menghasilkan 85 ton. 85 ton garam dalam satu musim. Waktu itu saya jual di harga 520 perak per kilo. Jadi hitungannya kalau 85 itu bisa menghasilkan 44 juta sekian lah. Satu kali musim. Ya? Iya. Satu musim ya. Tapi di 2020 nih karena cuaca tadi tidak menentu, kemudian sering membanjiri lahan garam, saya di 2020 hanya mendapatkan 7 ton. 7 ton. Kemudian di 2021 itu hanya 5 ton. Rugi berarti. Iya. Di 2022 ini saya belum produksi karena lahannya masih terendam banjir rob. Artinya di sini ada, kalau kita perbandingan di kemarau normal tadi 2019 itu ada potensi penghasilan yang hilang 44 juta dikali 3. 120 lebih lah. Iya. Satu kali musim panen 44 juta ya. Iya. Kali 3 kali panen kan. Iya. 130-an juta. Pernah ada upaya nggak? Ini kan sebetulnya ada di posisi cuaca ya. Pernah ada upaya nggak nanya ke BMKG terkait misalnya bulan sekarang ada rob, bulan sekarang cuaca panas atau tidak? Pernah ada upaya nggak? Ada kan Persatuan Petani Garamnya juga ada kan? Ada, cuma di wilayah saya tidak terbentuk asosiasinya. Yang ada itu di wilayah Kapetakan. Di wilayah Kapetakan ada asosiasi, ada asosiasi petani. Sebenarnya ada solusi juga kan, nanya ke pihak BMKG. Ya. Pasti tahu kan lah. Lu sebagai wartawan juga harusnya tahu. Ada asumsi nggak ke depan, misalnya besok nih nanya. Kalau misalnya untuk di bulan September hujan atau enggak, soalnya kan ini sekarang juga nggak menentu juga kan. Soalnya prediksi BMKG rada-rada tepat kalau menurut saya. Pernah sempat ya saya menanyakan soal itu. Artinya ini di tahun ini masuknya iklim ekstrim atau kemarau basah, dan menurut BMKG iya ada kemarau basah, dan bahkan
apa informasinya itu mulai akhir tahun ini sampai beberapa tahun kemudian itu cuaca ekstrim. Hujan, Cuaca ekstrim. gagal Nah, maning. Iya, bisa menjadi apa ya? Gagal maning, coy. Jeritan petani garam Mas Aman kalau sampai terjadi hal seperti itu ya. Saya sih berharapnya jangan sampai lah, jangan sampai terjadi. Dan jangan sampai ngundang Mbak Rara ya. Iyalah. Jadi pawang hujan nggak boleh kan ya, nggak boleh itu. Keluhannya kan memberat ya masalahnya. Cuman kan gini, untuk masalah sekarang sebenarnya garam tuh di stok di gudang tuh menipis. Sekarang Kurang. udah nggak ada. Udah nggak ada sama sekali. Udah nggak ada. Pantas harganya mahal. Ya, ya itu di saat harga mahal petani tidak bisa produksi. Jadi ya hanya sebagian kecil lah petani yang bisa merasakan harga per kilo sekarang seribu rupiah. Termasuk tinggi ya sekarang. Tinggi, termasuk tinggi. Karena memang nggak ada. Rupiah. Tapi ya tadi tidak bisa produksi sebagian besar petani. Mahalnya itu karena ketiadaan atau stok garam di gudang-gudang nggak ada, stok garam di petani juga nggak ada, sehingga bisa mahal. Tapi kalau misalnya cuaca atau musim kemaraunya normal, ya bisa mungkin harganya anjlok lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, Pak Muldoko kan pernah kesini. Ya. Pak Muldoko pernah kesini. Apa yang dijanjikan sama beliau? Beliau sempat menjanjikan saat itu mendengarkan keluhan petani ya, kedatangan beliau. Petani menyampaikan keluhan-keluhannya diantaranya itu soal harga. Harus ada minta ada standarisasi harga karena kan selama ini tidak ada HET yang untuk garam. Kemudian soal akses jalan yang perlu diperbaiki. Tambak-tambak itu. Tambak. Kemudian juga berencana ya. Pak Muldoko itu berencana melalui Kementerian Kelautan itu merevitalisasi sepanjang bibir pantai, khususnya di wilayah pantai utara. Revitalisasi dalam hal? Saya juga masih tanda tanya atau masih bertanya-tanya ya, bagaimana revitalisasinya? Jangan-jangan buat tambak udang, garamnya nggak ada. Seperti apa gitu? Apakah dibentuk atau dibangun benteng, atau hanya ditanami mangrove, atau seperti apa? Emang kalau ditanami mangrove itu efektif untuk nahan rob? Di bulan Mei kalau nggak salah kemarin, bulan Mei atau April ya, itu ada dari kementerian memberikan bantuan mangrove, berapa ribu mangrove, cuma di wilayah Panganan itu tidak cocok. Tidak cocok karena lumpurnya sekian tinggi. meter, iya, sedimentasinya tinggi bisa, ya. Berarti mau nggak mau harus pakai tanggul. Harusnya ditanggul, dibenteng menggunakan ya nggak tahu lah teknis. Itu berapa kilo, Bos? Berapa kilometer itu untuk ngebentengi pasang tanggul itu sepanjang bibir pantai itu? Iya, dari Losari aja, dari Losari sampai yang ada garam tuh ya sampai Mundu. Dari Losari sampai Mundu aja berapa? 20 kilo ada? Ya lebih lah. Wow, miliar juga urusannya ya. Oke, kembali ke persoalan garam, Bos. Berarti selama ini juga memang kita tergantung dengan cuaca ya. Cuaca yang tidak menentu mengakibatkan produksi garam juga tidak menentu. Di bulan-bulan sekarang gimana? Ke depan, September nih. Iya. Katanya udah kemarau kan harusnya kan? Iya. Kembali lagi karena produksi garam itu bergantung pada alam, bergantung pada cuaca, bergantung pada iklim. Ya kalau rob tidak ada, kemudian hujan juga masih belum turun, di bulan ini bisa banyak yang produksi. Iya, karena sampai sejauh ini, sampai detik ini masih banyak petani yang berusaha menambak lahan garam mereka supaya tidak terkena rob. Termasuk saya juga. Sudah 3 hari ini lahan garam saya mulai ditanggul ya supaya tidak itu ditanggul sendiri. Iya, ditanggul sendiri. Ditanggul, tapi ya mudah-mudahan nggak ada rob atau banjir yang lebih besar gitu ya. Berarti kalau misalnya sekarang bulan September tanami tidak ada hujan, Desember bisa panen? Desember nggak mungkin kalau Desember karena sudah dipastikan turun hujan kalau Desember kan. Kalau ya Desember kacau lagi dong kalau ya gitu. Ada nggak sih, Bos, minta ke kecuali gini, Mas? Gimana? Kecuali kemaraunya agak mundur. Dan itu
Di tahun-tahun Pernah itu ya? sebelumnya Pernah. sampai bulan 11 sampai bulan 12 awal pertengahan Itu kemarau masih? Iya, masih kemarau. Masih Ya. ya harapannya seperti itulah ada. Kita nggak bisa prediksi masalah alam ya. Iya. Ada nggak permintaan ke Pak Muldoko waktu datang ke Cirebon itu teknologi yang tidak tergantung dengan cuaca? Permintaan seperti itu? Kalau petani saat itu hanya mintanya bantuan berupa plastik geomembran. Kalau plastik geomembran memang hanya bisa produksi di musim kemarau. Di musim hujan tetap tidak bisa produksi, tapi bisa menghasilkan kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi dibandingkan Pakai plastik geomembran itu? Iya, dibandingkan dengan pengolahan yang tradisional hanya menggunakan tanah. Petani mintanya itu pada saat. Tapi tetap tergantung dengan cuaca. Tergantung dengan cuaca. Soalnya kalau teknologi dengan menggunakan yang tidak tergantung dengan cuaca, besar ya anggarannya. Tapi ada kan? Ada, itu yang gunakan bukan petani tapi perusahaan ada. Kita bicara garam industri, garam rumah tangga kita kan ya? Rumah tangga konsumsi. Kekurangan stok. Nah, kalau boleh tahu berapa sih kita kekurangan stok garam Indonesia tuh? Ada nggak bocoran? Soalnya saya nggak tahu juga nih. Kurang tahu juga saya juga berapa kebutuhan. Yang kita punya sekarang itu Cirebon tuh ada berapa yang tersisa sekarang perkiraan? Kemarin kita sempat mendatangi dinas ketahanan pangan dan perikanan, tapi informasinya masih didata secara keseluruhan karena petani garam di Cirebon itu kan tidak hanya di wilayah Pangnan, Mas Maman. Ada di wilayah Losari, ada di wilayah Gebang, ada di wilayah Kapetakan, di Mundu. Jadi datanya masih belum terkumpul berapa jumlah produksi garam untuk tahun ini. Tapi kemungkinan besar itu akan menurun lagi secara drastis. Menurun. Iya, di tahun ini lebih menurun dibandingkan dengan 2021, 20. Boleh dikata kita darurat garam ya? 19. Bisa jadi darurat garam. Dan belum ada solusi dari Pak Abraham sebagai kepala dinas kelautan. Tuh pikirin Pak Abraham nih, katanya pinter. Ini gimana solusi nih? Masyarakat nih udah menjerit nih kekurangan garam. Ada nggak Pak permintaan lu dengan kan ini sempat viral ya pemberitaan tuh di seluruh media, hampir media, bahwa kita ini memang kekurangan garam. Ada nggak kebijakan yang dari pusat tiba-tiba turun gitu kan, komentar memberikan pernyataan apa gitu kan untuk memberikan solusi dari Pak Muldoko? Ada. Apa katanya? Seminggu yang lalu itu kan berita garam terus-terusan ya? Terus-terusan, bahkan media-media nasional juga mengangkat soal isu garam tadi. Akhirnya sampai di telinga Pak Muldoko, dan Pak Muldoko juga mengomentari soal itu. Kata Pak Muldoko memang untuk revitalisasi masih mencari teknisnya seperti apa nanti yang akan dilakukan. Tapi kalau upaya untuk pencegahan ya tadi bantuan berupa mangrove itu sudah dilakukan. Tapi kalau untuk revitalisasi berupa pembangunan tanggul seperti itu, informasinya sih kalau saya lihat di berita itu Pak Muldoko masih mencari solusi, cari anggaran ya, bisa juga dari anggaran kelautan itu. Tapi kan kalau misalnya tanggul dipasang terus hujan masih tetap turun, bukan solusi juga kan? Minimalnya untuk tahun depannya kan bisa produksi, Mas Maman. Di musim kemaraunya. Iya. Jadi robnya kita bisa menghalang rob ya. Bisa menghalang rob, kemudian juga abrasi lahan garam tidak akan bertambah lagi kalau ada penanganan tanggul seperti itu di. Itu kalau kena rob itu kan otomatis kan bisa tahu nggak sih deteksi kita punya lahan di mana. Kalau kena rob nih ya kan, kena air banyak nih. Berarti hilang dong otomatis lahan itu. Kalau sampai rebutan lahan. Malah ada gini Mas Aman, di sebagian wilayah di mana ya, di Citemu kalau nggak salah, di Mundu. Itu bukan abrasi. Apa? Malah tanah timbul yang muncul. Yang tanah timbul. Itu rebutan. Ya bisa jadi rebutan atau gimana lah, nggak tahu. Tapi yang muncul itu di Citemu ada wilayah yang malah bukan abrasi ya. Kalau abrasi secara otomatis ya karena sudah terendam oleh air laut tidak bisa digunakan ya secara otomatis hilang. Meskipun itu punya lahan warga.
Cara nemuinya lagi gimana, Bos? Ya harus ada apa ya? Pernah hilang nggak lahan lu pernah hilang? Banyak. Nggak? Pernah? Iya. Orang tua saya banyak yang sudah terkena abrasi dan hilang, sudah tidak terpakai lagi, tidak bisa Itu digunakan. tuh kalau lahan gitu tuh ada sertifikatnya nggak sih dari Ada yang punya, Ada. Lu punya? yang punya. Kalau saya belum disertifikat karena punya orang tua dulu. Lahannya. Jadi lucu banget. Ini selama ini nih, apa sih yang sudah diambil tindakan oleh pemerintah kabupaten, terlebih dinas kelautan dan ketahanan pangan? Ya, kalau Hanya semacam cuman sebatas pendataan doang kan? pendataan dan pembinaan, kalau kewenangan di dinas perikanan sih, dinas ketahanan pangan dan perikanan itu sebatas pembinaan. Kalau untuk sampai penanganan misalnya di bibir pantai itu kan bukan kewenangan sini, katanya pusat ya. kewenangan Karena- pusat. Karena kebijakan kita yang sebetulnya kita bingung juga ya. Pantai milik pusat, sementara kita yang menggunakan di sini, lokasi kita di sini. Iya. Ada harapan nggak ke pemerintah? Ya banyak ya. Apa, Bos? Selain yang paling utama tuh apa yang paling utama? yang paling utama dan urgent itu ya tadi ada tindakan dari pemerintah untuk segera merevitalisasi sepanjang bibir pantai supaya lahan yang terkena abrasi itu tidak lagi bertambah. Kalau tidak segera diatasi ya secara otomatis lahan-lahan garam yang tadi datanya kita sebutkan bisa Hilang. berkurang banyak. Hilang, ya. Dan potensi produksi garam juga pasti akan berkurang, apalagi garam di Cirebon itu kan penghasil terbesar gitu. Itu kan garam itu kan disimpan kalau misalnya mau panen nih, disimpan nggak pernah dimasukin. Pernah dikena maling nggak sih? Oh, Kan kayak Gini, beras, teman, Bos. iya. Itu kan kayak beras, Ya, kayak ini- gabah gitu kan? ini ada juga ya cerita apa ya, mitos atau seperti apa ya di wilayah saya. Jadi begini, garam itu di wilayah saya disimpannya di sepanjang jalan. Nggak pernah dimasukin ke gudang. Ada yang sebagian dimasukkan di gudang, tapi terbuka nggak tertutup. Heeh. Artinya kalau mau ada yang ambil sangat mudah. Apalagi di sepanjang pinggir jalan hanya ditutupi terpal kan itu. Dan itu di pinggir jalan itu akses mobil kan bisa. Iya, sampai bertahun-tahun di situ tapi aman. Kenapa? Karena mitosnya itu kalau ada maling yang mencuri garam maka akan kena apes. Jadi nggak ada yang berani ngambil garam. Berarti maling motor itu pernah nyuri garam kayaknya. Bisa jadi. Oke, makasih banyak Mas Ismail. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga didengar sama Pak Muldoko, sama pemerintah pusat, pemerintah daerah juga. Jangan sampai potensi yang ada di Kabupaten Cirebon itu hilang. Karena ternyata Kabupaten Cirebon itu penyokong produksi garam terbesar di Indonesia. Oke, ini PR bagus sebetulnya.